Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran wa kabiran kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa hifdzahu wa rizqan rizqan thayyiban. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima wa zidna ilman nafi'an. Kita lanjutkan pembahasan tentang surat An-Nisa yang kemarin. Sekarang masuk ke ayat ke-4. Satu hari satu ayat insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa sadaqatihin nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pembelian dengan penuh kerelaan. 267. Pembelian itu ialah mas kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pembelian itu hanya dilakukan dengan ikhlas, harus dilakukan dengan ikhlas. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pembelian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Dari sini, dari pembahasan ini masih ada hubungannya dengan 3 ayat sebelumnya, yaitu ayat pertama, kedua, dan ketiga. Dilihat dari apa ya, kayaknya sih dari sifatnya ya. Hukum Allah itu dalam menetapkan suatu hukum itu ada 2. Sifatnya tuh ada 2. Ada yang bersifat kondisional dan unconditional. Dari ayat pertama hingga ayat kedua. Dari ayat pertama ini kita coba balik lagi, adalah satu perintah bertakwa. Jadi perintah bertakwa ini adalah sifat yang unconditional. Kalau kita lihat ya, sifat yang unconditional itu artinya dia tidak peduli kondisi apapun, maka itu harus dilakukan. Jadi sifat hukum Allah itu, kalau saya lihat dari berdasarkan 4 ayat ini dibagi saya tuh dapat melihat perintah Allah itu dibagi 2. Yang satu bersifat kondisional, yang kedua bersifat unconditional. Untuk yang kondisional ini seperti dalam surat ketiga ini, surat ayat yang ketiga, yaitu nikahilah berupa anjuran menikah. Nikahilah yang pertama kan apabila mereka menikahi anak-anak wanita-wanita yang yatim. Yang kedua apabila tidak berlaku adil, maka nikahilah budak-budak. Kalau tidak khawatir tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kalau enggak bisa berlaku adil lagi, khawatir, maka nikahilah seorang saja. Ini sifatnya artinya kondisional. Sesuai dengan kondisinya. Jadi bisa dilihat dulu apa nih kondisinya. Nah, mana yang sesuai. Nah, seperti itu. Jadi ini hukumnya seperti itu sifatnya. Sedangkan yang pertama tadi yang bersifat unconditional itu adalah perintah-perintah yang mutlak, wajib. Enggak ada, tidak berdasarkan kondisi. Jadi Anda mau sakit, Anda mau senang, susah, kaya, miskin, Anda makhluk apapun ibaratnya gitu ya.
mau di langit kayak tinggalnya, mau di bumi kayak, mau kelihatan atau tidak, itu namanya mau sakit bahkan sampai mati pun, maka itu harus, yaitu tadi tauhid begitu. Jadi itu unconditional, dalam keadaan apapun wajib tauhid itu. Nah gitu, dan wajib meninggalkan kesyirikan. Nah itu sifatnya unconditional. Jadi suatu ketetapan harus mutlak gitu ya. Sedangkan yang di ayat yang ketiga ini adalah sifatnya yang kondisional. Nah, bisa kita lihat bagaimana cara Allah memanage suatu hukum, memanage mengatur seluruh isi dunia ini kan artinya memanage. Nah, seperti itu. Yang di ayat keempat ini, berikanlah mas kawin atau mahar. Berikanlah berarti itu suatu kewajiban ya, bukan anjuran. Berikanlah mas kawin itu suatu kewajiban kalau kita lihat ya. Nah, mahar ini dijelaskan oleh Allah kalau misalnya apa ya, nilai dari mahar itu bahwa dia adalah sebaik-baik makanan dan mempunyai pengaruh yang baik gitu. Subhanallah, alhamdulillah ya. Bagaimana kalau kita lihat tuh bagaimana Allah memuliakan kaum wanita, sampai disebutkan bahwa makanan apa sih namanya, wanita itu punya mahar, kemudian harus diberi mahar, kemudian bahwa harta mahar itu kalau misalnya berbentuk harta itu adalah makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Jadi yang punya akibat yang baik itu adalah mahar. Yang kedua dan kalau saya lihat dari 4 ayat ini ya, kita ambil kesimpulannya bahwasanya apa sih namanya dari ini adalah, kalau sini tuh ada judulnya hukum keluarga nih ya, kalau nggak salah nih, hukum keluarga. Menurut saya hukum bukan hukum keluarga tapi hukum pernikahan, mungkin hukum pernikahan dan keluarga gitu ya. Jadi sini ada hukum tentang pernikahan. Nah jadi dibahasnya sini ayat 1 sampai 4 itu tentang pernikahan. Nah sedangkan untuk poligami ini ayatnya hanya 1 ayat di surat An-Nisa. Nah itu jadi tidak terlalu, istilahnya dibanding hukum-hukum yang lain tuh kayaknya sih lebih banyak gitu ya daripada tentang hukum poligami ini. Maka apa sih namanya ya, kesimpulannya yang bersih 1 ataupun 4 itu sifatnya kondisional. Jadi yaitu tadi, karena sifatnya dia itu kondisional, yang istri 1 istrinya bisa jadi dia lebih baik dari yang punya istri 4 ataupun sebaliknya gitu ya, karena kondisional. Kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dicukupkan oleh Allah dengan seorang Khadijah, padahal beliau itu janda gitu ya, dan usianya pun lebih tua. Tapi bagaimana sedangkan kalau nggak salah sebelum Khadijah tuh katanya pernah baca gitu ya, Rasulullah itu pernah menyukai Ummu Hani kalau nggak salah ya, anak pamannya gitu, mungkin kayaknya sih saudarinya Ali gitu. Nah, tapi ditolak gitu akhirnya, dan Allah menghendaki beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan Khadijah dan mencukupkan gitu dengan Khadijah itu. Jadi ada banyak hikmah yang kita peroleh, bahkan nilai Khadijah 1 itu tidak sebanding dengan sesudah Khadijah wafat dan Rasulullah menikah dengan banyak wanita ya. Kalau nggak salah sesudah Khadijah itu punya 11 apa 9 istri gitu ya, saya lupa.
belum baca sirah Nabawiyah lagi. Ada ya Allah. Nah itu sampai Aisyah radhiyallahu anha bilang, "Ah, kalau nggak salah tidak ada wanita yang aku cemburi kecuali Khadijah," gitu. Saking tingginya Khadijah itu derajatnya maupun nilainya, keutamanya di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak, Rasulullah sambil bilang, pernah dengar gitu, beliau tuh bilang tidak ada yang lebih baik dari Khadijah gitu. Dia yang memberiku keturunan, dia yang punya banyak dah keutamanya. Nah itu bisa kita lihat dari kejadian itu bahwa seorang Khadijah, nilainya, kedudukannya, derajatnya, semuanya kebaikannya itu melebihi dibanding sekian banyak istri-istri Rasulullah SAW. Nah, kenapa kalau kita ambil hikmahnya, kenapa Rasulullah itu tidak diizinkan oleh Allah menikah dengan Ummu Hani kalau nggak salah ya. Saya lupa deh, pokoknya dia tuh ada riwayat beliau pernah menyukai seorang wanita, tidak diizinkan dengan itu, tapi diizinkan menikah, Allah kehendaki dia menikah dengan Khadijah karena Allah sedang mempersiapkan Rasulullah SAW untuk menjadi nabi, dan dia butuh wanita yang seperti Khadijah. Kalau dia misalnya menikah, sedangkan Rasulullah itu mempunyai tugas yang besar gitu, sangat besar, dan dia butuh seorang wanita yang akan membantu dirinya, mensupport dirinya dengan penuh bantuan, dukungan dalam berbagai hal, baik harta maupun moral gitu ya, maupun segala macam gitu ya, itu ada pada Khadijah. Nah, Khadijah di usia matang tentunya ya, dia dan cerdas, kecerdasannya kan lebih dari segala lagi dari wanita yang lain gitu. Nah, uh, sehingga akhirnya Rasulullah itu benar-benar mendapatkan suatu ketenangan, suatu apa ya, suatu uh, pokoknya dia itu merasakan ketenangan dan keteguhan gitu, karena Rasulullah itu kan anak yatim piatu, udah gitu kan dia kurang kasih sayang orang tuanya, dan itu dia dapatkan pada kurang kasih sayang ibunya gitu ya, dan itu dia dapatkan dengan Khadijah itu, dengan istri seperti Khadijah itu, yang mana Khadijah itu bisa memberikan dia kasih sayang seperti layaknya seorang ibu, seperti teman, seperti istri, kekasih. Nah itu lengkap di Khadijah itu. Pada saat Rasulullah ketakutan, ya Khadijah, dia berlari kepada Khadijah. Bagaimana Khadijah menenangkan, layaknya seorang ibu menenangkan anaknya yang sedang ketakutan. Nah gitu. Terus Rasulullah mendapatkan seorang kekasih dari Khadijah. Bagaimana romantisnya Khadijah. Khadijah itu, wah, dia tahu, oh suami saya begini. Cerdasnya begitu. Oh suami saya begini. Jadi feelingnya itu, karena istilahnya feelingnya itu, langsung dia mendatangi pamannya gitu, ada apa paman, dia cerita, kalau nggak salah gitu ya, setelah Rasulullah itu menemui hal-hal yang aneh gitu, didatangi Jibril segala macam, Khadijah tuh langsung punya inisiatif sendiri. Itu tingkat kecerdasannya, dia datangi orang-orang yang kerabatnya yang istilahnya yang alim lah gitu ya. Nah dia datang, kemudian katanya, wah, kalau nggak salah dia Khadijah diberitahu oleh pamannya, kalau nggak salah ya, namanya siapa gitu saya lupa. Nah katanya bahwa suamimu nanti akan menjadi orang yang besar gitu ya. Nah terus Khadijah jadi semakin apa ya, semakin menyokong suaminya, mendorong suaminya. Bagaimana di saat Rasulullah itu ketakutan, dia, wahai suamiku tenanglah, kata-katanya semuanya itu tidak didapatkan pada wanita yang usia muda. Coba bayangkan kalau saat itu Rasulullah menikah dengan selain Khadijah yang usianya lebih di bawah atau sama gitu ya. Begitu suaminya ketakutan, istri juga malah ikut takut. Tapi Khadijah dengan pengalamannya dia, nah di sini namanya ada quantum teaching gitu ya, berdasarkan dari pengalaman gitu. Khadijah
dia sudah pernah bersuami. Bagaimana dia sudah mengenal watak seorang lelaki. Nah, itu yang dibutuhkan Rasulullah untuk nanti pembinaan Allah terhadap Rasulnya itu didapatkan pada dengan Khadijah ini. Nah, jadi uh, apa sih namanya, Rasulullah mendapat ketenangan, kekuatan, keteguhan dari sosok istri Khadijah ini, bukan dari wanita setelah Khadijah. Jadi itulah persiapan uh, apa namanya yang Allah bekalan Allah untuk Rasulullah pada segi apa ya, mentalis gitu, mentalis Rasulullah SAW ada sedikit, istilahnya ada kejutan-kejutan dari Allah, dan Khadijah yang menenangkannya, Khadijah yang membesarkannya hatinya. Bagaimana Rasulullah, Khadijah ada apa dengan aku, kenapa dia kenapa begini, ada kejadian seperti ini. Khadijah menenangkan, wahai suamiku, yakinlah engkau orang baik, engkau di apa ya, dikatakan di apa ya, disebutkan oleh istrinya itu Khadijah radhiyallahu anha itu sifat-sifat baik suaminya. Engkau orang yang baik, engkau orang yang suka menyambung silaturahim, engkau orang yang jujur. Tidak mungkin yang maha kuasa gitu ya, yang penciptakan alam semesta ini uh, zalim terhadapmu. Manusia aja sayang gitu ya, apalagi pencipta. Nah, seperti itu, sehingga Rasulullah yang tadinya orang Sunda tuh gempur gitu ya, ketakutan gitu ya, akhirnya menjadi tenang dalam apa, dalam kasih sayang Khadijah. Dan itu yang diperlukan oleh seorang calon nabi gitu, penguatan, support. Nah, uh, itu tidak bisa didapatkan dari sembarang wanita. Nah, oleh karena itulah bagaimana Allah menyiapkan Rasulullah dan menyiapkan Khadijah, dan Allah cukupkan Khadijah di hati Rasulullah itu kan. Selama menikah dengan Khadijah, Rasulullah bahkan tidak tidak apa ya, tidak ingin menikah, tidak poligami gitu. Allah cukupkan gitu dengan Khadijah itu. Nah, tapi setelah Khadijah wafat, Rasulullah punya istri yang banyak gitu ya. Artinya terlihat gitu keutamaan Khadijah dibanding istri-istri yang lain, walaupun jumlah istri Rasulullah sesudah Khadijah wafat itu lebih banyak, tetap tidak mampu mengungguli Khadijah yang seorang ini gitu. Seorang istri Allah cukupkan dibanding yang sesudah Khadijah wafat. Allah memberi banyak istri, tapi kedudukan Khadijah itu tetap lebih tinggi, dimana saat Khadijah itu Allah cukupkan bagi Rasulullah, dan di saat Khadijah wafat, Rasulullah tetap berkata tidak ada yang lebih baik dari Khadijah. Ya, istilahnya seperti itu kedudukannya. Jadi kalau bagi saya sendiri kan gimana kan, wanita itu kan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki satu gitu. kok kok ada bisa empat gitu. Kalau bagi saya sendiri itu nggak usah diambil pusing gitu ya. Mungkin aja kalau bagi saya mah ya udah, mungkin yang dia yang punya istri satu, tulang rusuknya balik lagi utuh gitu. Sedangkan yang istrinya lebih dari satu, mungkin dia tulang rusuknya itu kembali patah-patahan jadi empat, jadi tiga, jadi dua. Gitu aja. Jadi tetap aja dia kembalinya utuh satu, cuman tulang rusuknya bukan satu kesatuan. Kalau misalnya dia saat isinya satu, ya satu kesatuan utuh gitu. Kalau misalnya ada yang empat, dua atau tiga, mungkin aja dia kembalinya tuh tulang rusuknya patah-patah gitu. Jadi ada yang jadi satunya itu setelah ada tiga, empat, dua gitu. Itu tidak, yang penting dia kembali utuh gitu. Sehingga merasa, dengan itu merasa nyaman, tenang. Nah, di sini kita lihat bahwa tujuan pernikahan itu adalah banyak ya. Salah satunya ada satu, mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Yang kedua, kemarin, agar tidak berbuat aniaya. Yang ketiga, untuk berkembang biak ya, dari ayat yang kemarin tuh, ayat 1 sampai ayat 3. Jadi yang pertama ada yang pertama sekali adalah untuk menjalankan perintah Allah, karena Allah yang menyuruh kan gitu. Yang ketiga itu penyaluran, ada
yang lainnya adalah pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Itu kan ada penyaluran kebutuhan manusia juga di situ ya, secara halal, baik dan berpahala. Seperti itu. Kemudian apalagi ya dari ayat 1 sampai 4 ini. Yang tadi si hukum Allah itu sifatnya kondisional dan unconditional. Yang kedua, adanya nilai bahwa Allah apa sih namanya, tidak sembarangan gitu dalam apa sih namanya, tidak sembarangan dalam jelas ya, tidak sembarangan tuh maksudnya nilai ini seperti kayak mahal gitu ya, kan itu suatu nilai gitu ya, dalam artinya ada harga untuk mendapatkan sesuatu, itu ada pengorbanan gitu untuk mendapatkan sesuatu, dan itu yang disebut nilai. Istilahnya bagaimana Allah memuliakan kedudukan hambanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk memperoleh segala sesuatu tuh ada nilainya gitu. Gimana ya neranginnya ya? Nah, di situ dari ayat keempat ini. Dan saya rasa hanya itu yang saya ambil, baru segini yang baru bisa saya ambil. Dan ini apa sih, saya memahaminya dengan langsung gitu, nggak saya coba saya renungkan dulu gitu ya, saya ini tulis enggak, jadi saya langsung baca tuh, saya tangkap, oh ini begini maksudnya. Nah, jadi kalaupun ada kekurangan dan ada kesalahan itu silahkan komentar. Karena Al-Quran itu adalah sebaik-baik bacaan. Kalau sebaik-baik bacaan berarti kan sebaik-baik pembahasan, sebaik-baik diskusi, dan namanya juga manusia, wajar kalau ada kesalahan. Yang penting bukan kesalahan pada sifatnya yang seperti menyesatkan gitu, dan tidak mau menerima masukan yang baik gitu ya, yang benar. Kalau masalah ya manusiawi gitu ya. Nah, di sini sekian. Di sini juga saya kemarin di video kemarin tuh agak bingung, ini perintah menikah ini anjuran atau perintah gitu. Sebenarnya ini perintah, yang kalau dibilang perintah saklek gitu ya. Saya pernah dengar ada beberapa ulama yang justru tidak menikah tapi sibuk dengan ilmu. Nah, dia punya tujuannya. Nah, jadi makanya saya bilang ini kondisional. Jadi tapi Rasulullah menekankan untuk menikah gitu ya. Allah juga di sini sangat menekankan untuk menikah, karena jelas ya ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 4 ini. Demikian. Apalagi ya, insya Allah sudah hari ini sekian dulu pembahasan ayat-ayat Al-Quran. Kalau benar itu datangnya dari Allah semata, dan kalau kesalahan, semua kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan karena dari kebodohan saya dan dari gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Barakallahu fikum, semoga berguna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.